Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama untuk memulai doa kepada Uti Nadia. Silakan kepada Uti Nadia. Pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi subhanallahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan yang kita berdoa dan belajar kita lebih maksimal kembali dan dapat manfaatnya ya. Sebelumnya saya tanya apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Ya, masih semangat. Jam-jam segini kita tetap semangat ya. Kemudian Ustaz akan melihat absennya dulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang hadir? Tiga orang. Kenapa tidak hadir? Ya, tiga. Siapa namanya? Mudah-mudahan nanti teman-teman kita yang ikut pramuka mendapat juara ya. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang pewarisan sifat. Saat ini kita akan mempelajari kembali tentang namanya listrik statis. Sebelumnya, kamu pernah dengar misalkan kamu pernah bermain misalkan dekat TV. Jadi pada saat tangan didekatkan TV, apa yang terjadi? Ada tarikan. Kenapa bisa terjadi tarik menarik itu? Ada muatan. Nah, muatannya ya kita akan pelajari sekarang tentang namanya muatan listrik. Kamu pernah juga mendengar petir? Kenapa bisa jadi petir? Oke ya, nanti kita akan lihat kenapa bisa terjadinya ada tarik menarik, kenapa ada yang tolak menolak. Nah, yang itu akan kita pelajari pada kesempatan siang hari ini. Kita akan mempelajari judulnya tentang namanya listrik statis. Jadi listrik itu ada dua, ada statis dan ada yang namanya dinamis. Yang sekarang statis, yang harusnya tidak mengalir. Nah ya, kita lihat. Nah, sebelumnya kita lihat dulu tujuan kita pembelajaran hari ini apa saja. Yang pertama, melalui kegiatan praktikum gejala listrik dapat memberikan contoh kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi apa saja contoh-contohnya. Kemudian kegiatan praktikum nanti kita menjelaskan perpindahan muatan listrik dengan benar. Kegiatan praktikum statis peserta didik muatan listrik dengan cermat. Jadi seperti itu sampai kita gejala listrik statis dapat menyajikan data interaksi dua muatan listrik dengan benar. Jadi itu yang akan kita lakukan pada kesempatan siang hari ini, mempelajari tentang listrik statis ini. Sebelumnya, maka kita akan melakukan dulu pretest dulu tentang listrik statis. Silakan dikeluarkan kertas satu lembar untuk menjawab pertanyaan pretest ini. Silakan dilihat di layar. Waktunya 5 menit. Kerjakan sendiri. Semangat, yuk.
Nomor 1, partikel terkecil penyusun suatu materi atau zat disebut apa? A. Elektron, B. Atom, C. Neutron, D. Proton. Yang kedua, pada benda yang bermuatan listrik negatif keadaannya adalah silakan dilihat. Sudah? 2 menit lagi. Sudah? Kalau sudah dikumpulkan, tulis namanya. Kita lihat awal proses pembelajaran. Sebelum pembelajaran nih, apakah ada yang tinggi ya, tentang listrik statis ini? Silakan dikumpulkan. Laura. Yang lain, ayo yang lain, kelompok lain. Ayo. Sudah semua? Kita periksa dari beberapa, hanya sebagian saja yang Ustaz periksa dari kegiatan ini. Yang pertama ada Kunil Lumimah lagi. Ya, kita lihat jawaban pertama. Ulang silakan. Sudah. Pretestnya, ya. Jadi hasilnya yang Kunil 5 masih 20. Kemudian Gea Desti 40, kemudian Lutfiana masih 40 juga. Ini hanya sampel saja, nanti nggak semuanya. Nanti masih banyak di bawah nilai sebelum KKM-nya ya. Maka kita akan kegiatan hari ini kita akan mempelajari selanjutnya tentang listrik statis. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini lebih meningkatkan lagi pengetahuan kalian tentang namanya listrik statis. Nah, sebelumnya sekarang kita lihat dulu video ini.
Ya, itu petir. Nanti kita lihat ini video tentang petir. Oke, ya. Jadi sudah kalian lihat video itu. Apa yang kamu tangkap dari video tersebut tentang listrik statis tadi? Siapa mau menanggapi tentang petir?
petir tadi. Siapa yang pengen menanggapi? Iya, berikan pertanyaannya boleh. Apa silakan? Silakan tentang petir tadi. Yora, silakan apa Yor? Nah, apa yang bisa menyambarnya petir tadi di pohon-pohon? Ada lagi yang lain? Oke. Berapa besar? Nanti lihat bukanannya ya. Berapa ya? Ada lagi Nabila? Bagaimana penyebab terjadinya petir? Ya, kalau lihat tadi kenapa pohon-pohon mudah sekali kena petir, misalkan tempat-tempat yang tinggi kenapa mudah sekali kena petir. Nah ya, itu tentang yang kamu lihat tadi. Maka sebelum kita menjawab nanti, maka kita akan mengerjakan dulu ya, pokoknya kita lembar kerja peserta didik. Maka saya akan membagikan lembar kerja peserta didik kita untuk kegiatan pembelajaran hari ini ya. Perhatikan, ini ada 2 ya. Silakan diperhatikan apa pekerjaannya, dibaca. Nah, ya. Yang kurang tahu nanti silakan bertanya tentang LKPD-nya. Semuanya bekerja, tidak ada yang tidak bekerja. Dibaca apa jawabannya. Yang kurang tahu nanti dibantu. Tulis. Silakan dibaca LKPD-nya, yang tidak tahu ditanyakan. Lihat LKPD-nya. Sebelumnya lihat kelompok 1 bahannya sudah ada. Kelompok 1 bahannya ada apa saja? Kelompok 1 bahannya garis, balon, kaca, kain, rambut. Kainnya mana kainnya? Kainnya mana kainnya? Kelompok 2 kelompok 3, kelompok 4, lengkap. Kelompok 4 bahannya ya. Kelompok 5 ya. Sekarang selanjutnya dibaca petunjuk dari LKPD-nya. Silakan dilihat LKPD-nya. Yang kurang ngerti ditanyakan. Tadi sudah kita melihat tuh tayangan video. Ya, silakan bekerja bersama. Dilihat. LKPD yang dikerjakan LKPD-nya. Nah, ya. Lihat apa yang ditunjuk di LKPD, silakan dilihat penunjuknya apa yang dilakukan. Ya, yang pertama diperhatikan ini, dilihat tuh, diisi dulu. Orientasi masalah yang tadi apa yang kamu lihat dari video tadi? Dari video tadi kamu lihat. Kenapa bahan apa sih? Ini bukan ada yang berubah. Iya, yang video tadi dilihat apa masalah dari video tadi ya, silakan.
Berapa tekanan? Berapa tekanan di daya? Iya. Ada yang bertanya? Gak paham? Cara pengerjaan oke, apa? Iya, silakan. Boleh. Mana? Untuk ini ada tugasnya apa? Kalian sudah tahu? Ya, silakan dikerjakan ya. Mulai mendapatkan data, RKPD-nya dikerjakan. Sapi perawat. Ada yang Ya. Tadi apa masalah yang didapatkan dari video tadi? Yang Ini apa? ini yang dari gambar ini. Tapi nggak apa-apa ya, langsung. Iya, bagaimana dia? Pertama ya, balon yang digosok rambut kering, tempelkan di tembok. Apakah dia nanti nempel atau tidak? Nempel atau tidak? Ya. Silakan. Ya, ada yang sudah dicatat, dia perhatikan. Ini tisu ya? Ya. Pasti juga kecil. Duduk sini. Lihat dulu, perhatikan di LKPD-nya, ya. Yang dikerjakan, yang pertama orientasi masalahnya, oke ya. Nah, kemudian yang dikerjakan, ya. Nah, yang ini aja, tabel 2 dan tabel 3 saja. Jadi gak usah ke bagian ke dinding, nanti gak usah gitu ya. Agak repot tuh, nanti kasihan bolak-balik. Jadi dikerjakan saja yang di bagian yang tabel 2 dan tabel 3. Lihat bahan ajarnya, jangan lupa lihat buku penuntunnya. Nah, ya. Jadi gitu gunakan tuh, seperti itu. Mata listrik yang dihasilkan. Mana jawabannya? Digosok dengan dalam. Apa yang terjadi perubahan yang muatannya apa? Baca di sini muatan. Kan di sini ada. Ya karena Di sini kan ada muatan. Ini muatan. Lihat tuh, apa yang terjadi kaca positif setelah negatif. Iya, ini lihat. Betul. Kalau dia terjadi tolak menolak. Ini kan bisa lihat ini dari sini nanti. Nah, ya dari pekerjaan bisa lihat apa yang terjadi nanti. Nah, silakan.
Iya, bikinkan di kertas. Iya, itu ada. Balon dicetak, balon. Kebir. Rekor. Kebir. Garis. Begitu. Asli, garis. Kebir. Ya, dia. Nomor nomor Kertas yang kertas ya. Apa itu? Apa? Tentang baca dengan kain sutra. Kalau bahan ajaran dari mana? Dari lalu baca misalkan apa baca positif, negatif. Coba dengan kertasnya, mana kertasnya? Ya. Coba. Iya, semuanya juga muatan. Balon karet, bisa dengan rambut apa yang terjadi? Muatannya apa? Balon muatannya apa? Rambut muatannya apa? Muatannya itu positif atau negatif? Ya. Hah? Baca di situ. Di situ. Kertasnya jangan besar-besar kecil-kecil. Ya, apanya? Coba dengan kertas. Percobaannya. Yang ini balonnya apa? Kemudian muatan apa? Muatan kaca muatan apa? Sutra muatannya apa? Rambut muatannya apa? Rambut bentukan. Ada dua. Balon apa muatannya? Baca di. Ya, baca. Ini lihat tuh. Apa muatan balon? Bil. Negatif gimana? Muatan listrik yang dihasilkan. Balon karet, iya positif negatif. Balon karet. Di sini lihat baca bahan ajarnya. Lihat tuh ada tabelnya muatan dari itu apa tuh balon. Ini menunjukkan di sini apa pada kertas.
positif, sutra negatif, ya betul. Ya. Nanti di sini gosok dengan rambut, kaca digosok dengan sutra, apa yang terjadi? Menggaris digosok dengan rambut. Kemudian ini kaca digosok dengan sutra. Bagaimana? Balon dengan rambut kau menarik. Tarik. Ada kacang. Bala negatif, rambut positif. Balon negatif. Mana aja boleh. Kaca nari enggak mau kaca. Kaca. Kan kaca kan plastik. Garis digosok dengan rambut. Garis kaca digosok dengan rambut. Apa muatannya? Garis muatannya. Rambut. Berarti 4 Nah ini garis dengan kaca. Bagaimana ya hubungannya ini? Garis, gimana penggaris tadi dengan kaca? Apa itu yang apakah terlihat atau tidak? Ya tuh, beda, penggaris dengan rambut dulu. Penggaris dengan rambut dulu. Kaca dengan sutra. Jangan dulu, penggaris dengan rambut dulu deh. Yang sudah digosok dengan rambut, kemudian yang satu lagi kaca, mana kaca digosok dengan sutra, gosok dengan sutra. Nah, kemudian apa yang terjadi pada ini? Kaca dengan ini, penggaris dengan rambut, apa yang terjadi? Keterangan yang ini garis digosok dengan rambut dulu, ya sudah digosok, kemudian kaca dengan sutra dekatkan apa yang terjadi? Tidak terjadi tarik menarik. Kalau tidak terjadi tarik menarik artinya tolak menolak. Jadi muatannya apa kalau dia tolak menolak?
Kalau yang tarik menarik apa muatannya? Muatannya, muatan positif dan muatan negatif. Ya, jadi kalau sudah pengerjaannya dijawab pertanyaan yang di bawah itu. Ya. 10 menit lagi. Ya. Ya. Perhatikan waktunya 12 menit lagi untuk mengerjakan LKPD-nya. Tapi kan itu tadi tidak. 12 menit lagi. Apa? Nggak tahu percobaanmu? Coba. Ini kan bari digosok dengan rambut kan? Nah, kemudian kaca digosok dengan baik. Nah, jadi ini bari digosok dengan rambut. Dan ini kaca dengan kayu sutra. Bagaimana yang terjadi? Apakah yang nempel atau tidak? Nah, cepat. Kayu sutra mana kayu sutra? Yuk. Sebutkan muatan listrik pada balon. Apa muatan listrik? Kenapa muatan listrik terjadi seperti ini? Rambut kenapa seperti ini? Apa perubahannya? Jadi ada, makanya baca di sini ada perpindahan apa? Jadi baca di buku di bahan ajan tadi. Kenapa misalkan balon kenapa terjadi apa?
Kemudian di sini Muatan itu hanya apa putar jadi dengan tali atau kalau menolak kan apabila kalau menolak dia itu selamat kalau kita ini kain wol. Jadi berdasarkan listrik aku negatif positif aktif iya ini muatan. Ini muatannya malam apa muatannya? Apa muatannya? Muatannya apa? Malam ini muatannya apa? Apa muatannya? Ya, mengapa? Kenapa balon jadi pada balon? Kenapa bagi itu negatif muatannya? Karena dari balon berambut. yang pasti ada perpindahan elektron ya. Jadi kalau dia pindah elektron nanti itu negatif ya. 5 menit lagi untuk menjawab pertanyaannya. Kemudian persiapkan untuk melakukan presentasi. Kaca bermuatan positif dan fisika bermuatan negatif. Dan mengapa Oke ya, 3 menit lagi.
Santai. Muatan Beda. Apa? Terbuka muatan ada negosiasi yang 6 watt. Bagaimana? Kaca, plastik kacanya muatannya. Si Pramu manusia nyong. Garis dengan kaca. Bagaimana ya hubungannya ini? Garis, mana garis tadi dengan kaca? Apa yang terjadi? Apakah ada lengket atau tidak? Ya, garis kaca. Beda, garis dengan garis dengan kaca beda. Ya, jangan dulu, kembali dengan rambut dulu deh. Yang sudah digosok dengan rambut, kemudian yang satu lagi kaca, mana kaca digosok dengan suka. Nah, kemudian apa yang terjadi pada ini? Kaca dengan ini digaris dengan rambut, apa yang terjadi? Yang ini
Tolak menolak. Ciko, tapi itu kan Ciko. Maksudnya gue bilang-bilang ke Ciko. Yang itu garis. Garis. Kenapa suka digambar? Kalau tidak terjadi tarik menarik artinya tolak menolak. Jadi muatannya apa kalau dia tolak menolak? Ya. Kalau dia tarik menarik apa muatannya? Apa tadi? Muatannya, muatan positif dan muatan negatif. Itulah. Ya, jadi kalau sudah pengerjaannya dijawab pertanyaan yang di bawah itu. Ya. 10 menit lagi. Ya. Ya. Jadi perhatikan waktunya 12 menit lagi untuk mengerjakan LKPD-nya. 12 menit lagi. Itu karena Muatan ini tersebut Kali digosok dengan rambut kan? Nah, kemudian kaca digosok dengan kain. Nah, ini rambut. Dan ini kaca dengan kain sutra. Bersama yang terjadi apakah dia itu tidak? Coba. nama tersebut dia memiliki Kita mau balon.
Apa muatan? Muatannya apa? Kemudian di sini kenapa muatan tersebut terjadi? Terkait apa terjadi? Pindahan apa? Kosin negara atau negara jadi ada jika pada ngajar kenapa misalkan balon kenapa dia bermuatan negatif gitu kan karena terjadi apa Aku lagi bertanya. Apa pertanyaannya tadi? Kemudian di sini Balonnya aku, balonnya muatan itu ibu karena apa muatan gue tadi yang kalau menolak dia Sudah. Iya, ini muatan. Ini muatannya. Balon kenapa muatannya? Apa muatannya? Muatannya apa? Balon ini muatannya apa? Kalau nggak muatan, apa muatannya? Apabila saya dekatkan bisa menghadapi dari tadi. Kemudian ini ketika gas plastik diproses dengan dia akan jadi ada Sabar bagus. Tidak ya ditanya. kenapa balon yang pasti ada perpindahan elektron ya. Jadi kalau yang pindah elektron nanti itu negatif ya. 5 menit lagi untuk menjawab pertanyaannya. Kemudian persiapkan untuk melakukan presentasi.
Oke ya, 3 menit lagi. Beda. Oi. Apa? Sebutkan banyak bos yang menawar. Bagaimana? Kaca. Kacanya Iya. 2 menit lagi. Kesimpulannya hasil dari waktu turun kalian, apa yang kamu dapatkan? Ya, misalkan tadi kamu masukkan balon apa? Ya. Nah, yang kamu lakukan dari kesimpulan kamu bahwa ya, muatannya apa yang dapat balon jika dia sudah siap? Kelompok mulai siap hasilnya? Sudah kita melakukan ya?
Jadi kegiatannya sudah kelompok ini? Ya. Kelompok ini kesimpulannya lagi, ayo. Yang digosok dengan rambut, garis yang digosok dengan rambut, dan kaca digosok dengan Di pada saat itu hasil kamu bacakan, kemudian kesimpulannya ya, hasil kamu, kemudian kamu jika muatan itu dan terjadi iya, iya. Jika ini bukan kalau yang dengan rambut, maka muatannya apa? udah baca itu nanti baca itu misalnya penggaris yang digosok dengan rambut dan kaca digosok dengan kain akan jadi tolak menolak. Oke, sudah. Kita mulai melakukan presentasi. Siap? Tidak, ini Kelompok 1, silakan maju ke depan. Kelompok 1. Yang lain perhatikan temannya, silakan menanggapi jika ada yang salah ataupun pengen bertanya, silakan ke kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Alat bahan, balon, rambut kering, garis plastik, kain sutra, dan kaca. Untuk tabel hasil kami yang kedua, balon karet digosok dengan rambut, dan balon negatif dan rambut bukan kain. Balon bermuatan negatif dan rambut positif. Batang kaca digosok dengan kain sutra, kaca bermuatan positif dan sutra bermuatan negatif. Penggaris plastik digosok dengan rambut, penggaris bermuatan negatif dan rambut bermuatan positif. Tabel kedua, tabel ketiga, penggaris digosok dengan rambut, kaca digosok dengan kain sutra, menjadi tolak menolak. Balon yang digosok di rambut, penggaris digosok dengan rambut, hasilnya sudah sama, tolak menolak. Sebutkan jenis muatan listrik pada balon yang telah digosok dengan rambut kering. Penggaris bermuatan negatif dengan rambut manusia bermuatan positif. Jelaskan mengapa muatan tersebut dapat terjadi. Karena benda yang memiliki muatan berbeda akan saling tarik menarik. Mengapa penggaris yang digosokkan ke rambut jika didekatkan dengan balon yang juga digosok dengan rambut saling menjauh? Karena barang yang didekatkan mempunyai muatan listrik yang sejenis atau sama, yaitu negatif dan negatif. Sebutkan jenis muatan listrik pada kaca yang telah digosok dengan benang wol. Jelaskan mengapa demikian. Karena kaca bermuatan negatif positif dan kain wol bermuatan positif.
karena benda yang memiliki muatan jenis akan tolak menolak. Kesimpulannya, jika benda itu memiliki muatan berbeda, maka akan saling tarik-tarik, tapi apabila muatannya sama, maka akan tolak menolak. Oke, itu kelompok pertama. Ada yang mau menanggapi? Tidak? Ada. Laura mau menanggapi, silakan. Apa Laura? Penggaris digosok dengan rambut, kaca digosok dengan kain sutra, menempel. Nah, kelompok bisa? Salah? Ya, itu berdasarkan ya dari kelompok yang bisa. Bagaimana ya? Nanti kita lihat ke penggaris yang digosok dengan rambut, apa yang terjadi, kemudian kaca dan kain sutra. Ada kelompok lain? Oke. Yang kedua, jelaskan mengapa muatan tersebut dapat terjadi. Karena molekul dari lambung manusia yang bermuatan listrik positif berpindah ke balon yang bermuatan negatif, maka dapat menghasilkan daya tarik menarik. Daya tarik menarik juga ya, tolak menolak. Iya, nanti kita lihat ya. Tarik menarik, sama tarik menarik. Ya. Oke, kelompok 1 kita beri aplaus kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari materi STM. Alat dan bahan, balon, lampu garing, garis plastik, kain sutra. Tabel 2. Kaca. Tabel 2. Balon karet digosok dengan rambut. Balon bermuatan negatif, rambut bermuatan positif. Batang kaca digosok dengan kain sutra. Kaca bermuatan positif, kain sutra bermuatan negatif. Penggaris plastik digosok dengan rambut. Penggaris bermuatan negatif, rambut bermuatan positif. Penggaris digosok dengan rambut. Kaca digosok dengan kain sutra. Menempel. Tarik menarik. Balon yang digosok di rambut. Penggaris yang digosok dengan rambut. Tidak menempel. Tolak menolak. Sebutkan jenis muatan listrik pada balon yang telah digosok dengan rambut. Rambut manusia berjenis muatan positif, balon berjenis muatan negatif. Jadi dua benda tersebut terjadi tarik menarik. Jelaskan mengapa muatan tersebut dapat terjadi. Karena adanya efek reaksi yang diberikan pada benda tersebut. Mengapa penggaris yang digosokkan ke rambut jika didekatkan dengan balon dan juga digosokkan dengan rambut saling menjauh? Karena rambut bermuatan positif. Apabila positif didekatkan dengan benda positif, akan terjadi tolak menolak. Sebutkan jenis muatan listrik pada kaca yang telah digosok dengan benangol. Jelaskan mengapa demikian. Kaca bermuatan positif, benangol bermuatan positif. Tolak menolak. Karena jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan positif juga, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Kesimpulan. Dapat kita ketahui bahwasannya muatan listrik dapat bermuatan negatif dan positif. Apabila benda bermuatan positif dengan positif, maka bendanya saling tolak menolak. Begitu juga dengan negatif didekatkan dengan sesamanya. Tetapi jika benda bermuatan tidak sejenis seperti positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, dia akan saling tarik menarik. Sekian dari kami. Ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok ketiga. Oke, ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Tabel pertama, balon karet digosokkan dengan rambut, balon bermuatan negatif, dan rambut manusia bermuatan positif. Batang kaca digosokkan dengan kain sutra. Kaca bermuatan positif dan sutra bermuatan negatif. Penggaris plastik digosokkan dengan rambut, plastik bermuatan negatif, rambut manusia bermuatan positif. Tabel ketiga, penggaris digosokkan dengan rambut, kaca digosokkan dengan kain sutra. Tidak terjadi tarik menarik atau tolak menolak.
balon yang digosokkan dengan di rambut, penggaris digosokkan dengan rambut, tolak menolak. Sebutkan jenis muatan listrik pada balon yang telah digosokkan dengan rambut kering. Balon yang digosokkan dengan rambut kering bermuatan positif. Jelaskan mengapa muatan tersebut dapat terjadi. Karena benda tersebut mempunyai perpindahan elektron dari rambut ke balon. Mengapa penggaris yang digosokkan ke rambut jika didekatkan dengan balon yang juga digosokkan dengan rambut saling jauh? Karena tidak mempunyai muatan yang sama. Sebutkan jenis muatan listrik pada kaca yang telah digosokkan dengan benang wol. Jelaskan mengapa demikian. Kaca yang digosokkan dengan benang wol mempunyai muatan positif karena elektron pada batang kaca tersebut berpindah ke kain wol sehingga batang kaca bermuatan positif. Kesimpulan: ketika balon digosokkan ke rambut, maka elektron dari rambut akan berpindah ke balon sehingga balon tersebut bermuatan positif. Bisa terjadinya positif karena benda tersebut mempunyai perpindahan elektron dari rambut ke balon. Dan jika balon didekatkan dengan penggaris yang sudah digosokkan dengan rambut yang akan saling tolak-menolak. Dan jika kaca digosokkan dengan benang wol, maka memiliki muatan positif. Sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 4. Alat dan bahan: balon, rambut kering, penggaris plastik, kayu sutra, dan kaca. Tabel hasil pengamatan. Balon karet digosokkan dengan rambut. Balon bermuatan listrik positif dan rambut balon bermuatan negatif dan rambut bermuatan positif. Batang kaca digosokkan dengan kayu sutra. Kaca bermuatan positif dan kayu sutra bermuatan negatif. Penggaris plastik digosokkan dengan rambut. Muatan listrik pada penggaris negatif dan rambut positif. Penggaris digosokkan dengan rambut. Kaca digosokkan dengan kayu sutra, yaitu tolak menolak. Kemudian balon yang digosokkan di rambut. Penggaris digosokkan dengan rambut, tolak menolak. Sebutkan jenis muatan listrik pada balon yang telah digosokkan dengan rambut kering. Balon bermuatan negatif dan rambut bermuatan positif. Jelaskan mengapa muatan tersebut dapat terjadi. Elektron dari rambut manusia berpindah ke balon dan dapat menghasilkan gaya tarik-menarik. Kemudian, mengapa penggaris yang digosokkan ke rambut jika didekatkan dengan balon yang juga digosokkan dengan rambut saling menjauh? Karena apabila barang yang didekatkan dengan muatan yang sejenis atau negatif dengan negatif, maka akan saling tolak-menolak. Sebutkan jenis muatan listrik pada kaca yang telah digosokkan dengan benang wol. Jelaskan mengapa demikian. Muatan listrik pada kaca adalah positif dan benang wol negatif. Positif, yaitu elektron dari kain wol tidak berpindah ke kaca, dapat menghasilkan gaya tolak-menolak. Kesimpulan, kita dapat mengetahui bahwasannya apabila benda yang mempunyai muatan yang berbeda dapat menimbulkan gaya tarik-menarik dan begitu juga sebaliknya. Dan kita dapat mengetahui muatan-muatan listrik yang ada. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan hasil yang telah kami dapat dari bab fisik statis. Alat dan bahan:
balon, rambut kering, penggaris plastik, kain sutra, dan kaca. Tabel 2. Balon karet digosok dengan rambut. Muatan listrik yang dihasilkan, balon bermuatan negatif dan rambut bermuatan positif. Batang kaca digosok dengan kain sutra, kaca bermuatan positif dan kain sutra bermuatan negatif. Penggaris plastik digosok dengan rambut. Penggaris bermuatan negatif dan rambut bermuatan positif. Tabel 3. Penggaris digosok dengan rambut, kaca digosok dengan kain sutra, hasilnya tolak menolak. Balon yang digosok dengan rambut, penggaris digosok dengan rambut, hasilnya juga sama, tolak menolak. Sebutkan jenis muatan listrik pada bahan yang telah digosok dengan rambut kering. Balon bermuatan negatif dan rambut bermuatan positif, hasilnya tarik menarik. Jelaskan mengapa muatan tersebut dapat terjadi. Elektron dari rambut manusia berpindah ke balon, maka akan terjadinya tarik menarik. Mengapa penggaris yang digosokkan ke rambut jika didekatkan dengan balon yang juga digosok dengan rambut saling menjauh? Karena sama-sama bermuatan negatif. Sebutkan jenis muatan listrik pada kaca yang telah digosok dengan benang wol. Jelaskan mengapa demikian. Karena kaca bermuatan positif dan kain wol bermuatan positif. Hasilnya tolak menolak karena elektron dari kaca tidak berpindah ke kain wol. Kesimpulan yang kami dapatkan, sifat listrik statis adalah berkumpulnya muatan listrik pada suatu benda tertentu. Jadi, listrik statis dapat menempel pada benda-benda bermuatan positif dan benda-benda bermuatan negatif. Contohnya, kalau digosokkan pada rambut manusia dan penggaris digosokkan pada rambut manusia, hasilnya tolak menolak. Sekian yang kami dapatkan kesimpulan dari pembelajaran listrik statis. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah semuanya hasil PD-nya ada beberapa macam hasilnya. Sekarang kita lihat di depan. Perhatikan, bisa menjelaskan kita penguatan tentang konsep listrik statis. Nah ya, sebelumnya kita akan melihat dulu apa itu atom. Jadi di listrik statis itu kita dimulai dengan namanya atom dulu. Ya. Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, ya, itu di dalam atom. Nah, atom di dalamnya terdapat partikel, ada proton yang muatannya positif, elektron yang muatannya negatif, dan neutron yang tidak bermuatan. Nah, kenapa nanti tadi bisa terjadi tarik menarik, tolak menolak? Maka di dalamnya ada ini. Nah, ya. Kita lihat nih, proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Nah, di sini ada keterangannya. Atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jika dia muatan positif, dia kekurangan elektron, tapi kalau dia muatan negatif, maka kelebihan elektron. Ya, kita lihat lanjutnya. Nih, misalkan sebuah zat diambil, dia ambil satu partikel kertas itu di dalamnya terdapat namanya atom. Nah, atom itu terdiri tadi ada proton, ada elektron, dan ada namanya neutron. Ya, yang proton inti atomnya, yang positif, yang neutron netral, yang sedangkan elektron yang terus mengelilingi seperti ini. Ya, yang itu akan lepasnya. Kita lihat lagi interaksi bendanya. Benda yang tidak bermuatan listrik dapat menjadi bermuatan listrik karena ada muatan elektron yang berpindah dari suatu benda ke benda yang lain. Nah, saat tadi kamu melakukan pekerjaan menggosokkan mistar dengan rambut, ada terjadi proses perpindahan. Interaksi misalkan seperti ini, wall dengan kaca ebonoid misalkan, masing-masing tidak bermuatan listrik. Kemudian artinya apa? Tidak? Iya, jadi netral, dia tidak ada dari tarik menarik ataupun dari tolak menolak seperti itu. Nah, kemudian muatannya seperti itu. Kemudian apabila apa yang terjadi gitu, ya. Mol kelebihan muatan positif, ya. Kemudian sehingga dia bermuatan positif, ebonoid kelebihan muatan sehingga dia akan negatif. Maka terjadi gosokan, akan terjadi perubahan seperti itu.
Nah, kemudian ini penggaris plastik yang digosok dengan rambut dapat menarik bulu ayam atau kertas. Nah, ya, seperti ini. Ini awalnya netral, penggaris plastik netral, kain wol-nya netral. Ya. Jadi pada saat digosok, modelnya seperti ini digosok terus. Ya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Belum dari ada perpindahan dulu, ya. Digosok dengan kain wol, maka penggaris plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif. Kenapa? Elektron kain wol pindah penggaris plastik. Jadi kalau ini bertambah, elektronnya bertambah, maka akan bertambah menjadi muatan negatif. Kalau dia kelebihan elektron, maka dia akan negatif. Jadi seperti ini tadi netral. Pada saat digosok, elektron dari kain wol ini pindah ke plastik. Jadi elektron di plastik itu bertambah. Sedangkan di kain wol berkurang. Karena dia kurang, maka muatannya jadi positif. Sedangkan yang ini yang penggaris jadi negatif. Jadi seperti itu perpindahannya, ya. Jadi itu kaca dengan kain sutra juga seperti itu. Nah, ya. Digosok juga seperti itu. Nah, ya, apa yang terjadi pada kacanya, kemudian juga apa yang terjadi pada kain sutranya. Jadi, ya, kaca yang digosok kain sutra maka akan menjadi bermuatan listrik positif. Karena elektron kaca pindah ke kain sutra. Jadi kalau ini pindah, pokoknya elektron itu berpindah ke suatu barang satu atau bahan yang lain, maka yang ini kekurangan elektron, maka dia akan menjadi yang positif. Kalau dia lebih, maka jadi negatif. Jadi seperti itu. Ini sisir dengan rambut, ya, sama juga misalkan. Nah, rambut dan sisir mempunyai jumlah elektron proton yang sama, tidak bermuatan awal pertama. Kemudian saat disisir, digosokkan pada rambut, terjadi perpindahan elektron dari rambut ke sisir, dari rambut ke sisirnya, ya. Bagaimana dari rambut ke sisirnya? Maka terjadi proses tadi, ya. Kalau dia positif, nah negatif, jadi seperti itu. Jadi kaca dengan kaca, maka akan terjadi tolak menolak. Kenapa tolak menolak? Sama-sama positif. Ya, karena muatannya sama positif. Kaca dengan plastik apa yang terjadi? Kenapa tarik-menarik? Ya, jadi berbeda muatannya, maka akan terjadi proses namanya tarik-menarik. Dan itu, ya, nanti. Nah, jadi kesimpulannya, jadi kalau hal ini apa kesimpulannya kita dapatkan? Jika bermuatan negatif, muatan positif, maka akan terjadi tarik-menarik. Jika muatan negatif, kembali juga positif terjadi tolak. Jadi setiap benda dia netral apabila terjadi proses namanya digosok ataupun yang lain, maka akan terjadi proses namanya perpindahan. Nah, yaitu muatan. Nanti kita lihat lagi selanjutnya tentang namanya hukum Coulomb yang akan kita pelajari ini, ya. Ada muatannya, bagaimana terjadi, bagaimana jumlahnya, bagaimana cara menghitung nilainya. Hukum Coulomb, gaya Coulombnya berapa. Oke, ya. Jadi itu di penguatannya. Jadi hasil yang kita lakukan pada saat pada KPD, kamu sudah mengetahui, oh ternyata pada benda, balon ataupun misalkan kaca atau kain, pada saat digosok akan terjadi perpindahan elektron, ada muatan. Yang pasti ada muatan. Itu listrik statis. Kalau dia diam, dia netral. Tapi kalau misalkan dia melakukan, maka dia akan melakukan terjadi perpindahan, oke, ya. Jadi itu selanjutnya besok kamu akan pelajari tentang hukum Coulomb. Kita di hari Rabu untuk melihat hukum Coulomb. Kita nanti belajar animasi menggunakan pad-nya, ya. Sebelum berakhir, maka kita post test kembali soal yang sama tadi. Apakah ada peningkatan kembali di soal ini? Diperhatikan, silakan, ya. Nomor 1 yang paling penting tadi, nomor 1 yang Ustaz jelaskan tadi, ya, partikel penyusunnya yang paling kecil.
Ya, soal postesnya. Yang pertama tadi yang saya jelaskan, ya. Sudah, silakan dikumpul. Silakan dikumpulkan. Nanti ya, kumpulkanlah. Alhamdulillah. Sudah. Mati. Adalah jumlah elektronnya harus lebih besar. Salah. Nomor 3 betul. Nomor 4 apa yang terjadi? Kaca digosok dengan kain wol. Oke. Nomor 5 iya, jadi dapat Laura 80. Selanjutnya Noza nomor 1, jawabannya apa? B. Ya, B ya. Oke. Oke. 80 juga Noza. Kemudian Putri 80 juga ya, ini masih ya. Jadi nilai yang rendah naik ke 80. Enggak semuanya ya, waktunya habis kita ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Jadi pada saat kamu sudah mengetahui tentang listrik statis. Oke ya, nanti kita ketemu lagi di hari Rabu tentang hukum kolom. Ya, tentang hukum kolom kita pelajari bagaimana besarnya gaya kolom. Dibaca bukunya tentang gaya kolom dulu. Nah ya. Terima kasih. Mungkin ini kegiatan kita di siang hari ini tentang pelajaran hasil ini kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.